Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Brian K. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa aplikasi cara berjualan online diam di rumah tapi menghasilkan uang. It's okay, jangan kemana-mana dan tentunya jangan di skip, dan tentunya juga silakan di like, di komentar, serta di subscribe channel YouTube Brian K agar teman-teman semua bisa mendapatkan video tutorial yang bermanfaat dari saya. Oke teman-teman semua, sobat-sobat semua, di video kali ini kita bahas tuntas ya tata cara berjualan online. Karena sekarang pada masa pandemi kita segala dibatasi, oleh karena itu bagaimana caranya diam di rumah tapi tentunya bisa menghasilkan uang puluhan juta hingga ratusan juta dalam waktu singkat dan tentunya halal ya, itulah dia ya. Jadi teman-teman semua, sobat-sobat semua, sekarang di era zaman modern, sekarang teknologi semakin canggih. Oleh karena itu kita manfaatkan teknologi canggih zaman sekarang ini ya. Jadi teman-teman semua silahkan bisa dibuka ya handphonenya. Tentunya silahkan disimak videonya dengan baik-baik agar teman-teman semua di sana bisa mengikuti tata cara membongkar ya omset ratusan juta. Oke teman-teman semua, silakan dibuka Play Store-nya. Ketika sudah dibuka Play Store, silakan diketik ya dari pencarian Shopee. Nah, di sini kita akan membahas dari Shopee dulu ya, karena akan ada beberapa jualan online, aplikasi online yang akan kita pungkas ya di video kali ini. Di sini bila mana teman-teman semua sudah terdownload ataupun sudah terinstall aplikasi Shopee-nya, teman-teman semua itu bisa dibuka karena di sini saya sudah di-download dan ini minta update, saya akan update dulu. Nah, ini akan memakan waktu agak lama ya di sini karena ini ada proses update ya. Proses download pun ini sama halnya seperti ini. Jadi di Shopee sekarang di mana-mana Shopee ini semakin top ya, semakin bagus karena orang-orang percaya terhadap penjualan dari Shopee. Karena Shopee ini ada beberapa kebijakan, yaitu dari penjual serta pembeli ataupun customer. Kata-katanya mau seperti apa ya silakan saja. Kemudian ada jenis kelamin, tanggal lahir, handphone. Dari handphone ini harus terverifikasi. Nah, jadi teman-teman semua, dari handphone pula, dari handphone juga ini harus terverifikasi bahwa karena nanti akan ada nomor seperti ID lagi bila mana nanti mau login, kode OTP ya. Nah, sama seperti itu. Kemudian di sini ada email. Nah, emailnya juga di sini harus juga terverifikasi juga emailnya. Kemudian di sini ada akun sosial media. Apa sih fungsi dari akun sosial media ini? Ini fungsi dari akun sosial media ini yang tertautkan ataupun yang terkait ataupun yang bisa berhubungan langsung terhadap akunnya seperti dari Facebook, Instagram, Twitter, kemudian dari YouTube, kemudian dari Line ataupun dari akun Google. Ini bisa dihubungkan ya. Dan fungsinya untuk apa? Ketika nanti teman-teman semua mau mempublikasikan dalam produk ya, dalam yang akan dijual itu apa, itu bisa secara otomatis yang tershare ya terhadap akun-akun media sosial teman-teman semua yang ada di sana itu. Nah, seperti saya mempunyai fanspage ya ataupun Facebook. Nah, saya bisa langsung masuk ke fanspage bila mana saya update dari produk. Untuk produk apa yang akan saya jual, itu bisa langsung secara otomatis bila mana saya itu aktifkan ya ini. Kemudian di sini ada ubah password ya. Nah, dari password ini password dari Shopee-nya ya, dari akun Shopee ketika nanti teman-teman semua mau transaksi ShopeePay ya, mau transaksi dari penjualannya. Kadang ini nanti
password ini bisa sangat berfungsi sekali. Dan untuk teman-teman semua yang ada di sana, jangan sekali-kali memberikan kode OTP kepada siapapun. Itu tidak boleh, karena kode OTP itu hanyalah milik kita ya, kode OTP tersebut itu. Karena dengan kode OTP itu kita bisa masuk karena terverifikasi oleh nomor handphone serta email ini, karena ini akan bersinambungan ya dengan kode OTP tersebut itu. Kemudian di sini ada alamat saya. Silakan teman-teman semua ini diatur alamat. Jadi fungsi dari alamat ini, bila mana teman-teman semua nanti akan secara otomatis, misalkan yang customer ataupun pembeli itu di daerah Dago Atas dan saya berjualan di Cibedug ataupun di Lembang. Nah, silahkan alamat rumahnya di mana yang nanti akan dipakai juga untuk ketika pick up dari kurir ya, pick up dari ekspedisi. Nah, biasanya ini nanti berpengaruhnya ketika mau orang lain itu mau membeli yang produk yang kita jual, karena itu berpengaruh sekali terhadap layanan ekspedisi. Maksudnya berapa ongkos kirim yang akan dibayar oleh customer. Nah, itulah fungsinya. Makanya kita harus tepat mengisi alamat yang kita pakai itu. Kemudian di sini juga ada juga kartu ataupun rekening bank. Dari rekening bank tersebut ini, teman-teman semua silakan diisi bank yang terverifikasi, bank yang memang tertautkan, karena nanti fungsinya ketika kita mau transfer hasil penjualan kita ke rekening bank itu sangat bisa sekali. Dan berapa admin bila mana kita transfer dari penjualan kita terhadap langsung ke nomor rekening itu 100.000 ke atas, kalau nggak salah itu kita gratis ya, tidak ada admin ya. Nanti kita coba praktekkan saja ya. Kemudian di sini ada juga pengaturan chat. Nah, silakan diatur juga. Di sini ada terima chat dari halaman profil ataupun kirim auto reply ya dalam chat. Ini maksudnya sih kirim auto reply dalam chat. Biasanya teman-teman semua mendapatkan chat menanyakan produk, hello, apakah produk ini masih ada, nanti secara otomatis ini bisa dibalas oleh sistem. Nah, saya ini selalu menjawab, hai selamat datang, ada yang bisa kami bantu. Nah, ini secara otomatis bila mana teman-teman semua mengaktifkan fitur ini. Kemudian di sini ada juga ya pengaturan dari notifikasi. Nah, notifikasi di email ini ada juga ya, dan sangat banyak di aplikasi di email. Silakan diatur saja. Kemudian di sini ada pengaturan dari privasi nomor handphone. Silakan bila teman-teman semua ingin diprivasikan, ingin orang lain tidak mengetahui nomor handphone Anda, silakan bisa dinonaktifkan. Kemudian di sini ada pengaturan dari sistem juga. Di sini ada izinkan Shopee untuk mengakses informasi, izinkan Shopee untuk mengakses daftar kontak. Jadi ada akses yang memang diberikan dari Shopee ke privasi kontak yang memang di luar Shopee ya, nomor handphone itu maksudnya. Kemudian di sini juga kita masuk ke pengguna yang diblokir. Nah, dari sini juga kadang suka ada juga yang memang pengguna ataupun user Shopee yang memang nakal, yang memang tidak masuk akal juga ya. Nah, kita ini bisa blokir juga di sini dan nanti akan terlihat. Kemudian dari bahasa, silakan pilih bahasa yang akan digunakan oleh Anda. Kemudian di sini pusat bantuan, bila mana teman-teman semua bingung nih bagaimana dengan fitur-fitur yang akan Anda tanyakan, silakan ini bisa diketik saja. Dan di sini juga ada beberapa pertanyaan yang memang banyaknya orang-orang yang ditanyakan, seperti mitra pengemudi Shopee Food, bagaimana cara kerja garansi Shopee tentang Shopee Pay Later, dan di sini sangat banyak juga ya di sini. Jadi untuk memudahkan teman-teman semua yang kebingungan dalam fitur-fitur Shopee ya. Kemudian di sini ada tips dan trik. Nah, apa sih tips? Apa sih itu trik? Nah, biasanya ini salah satu untuk peningkatan dari penjualan.
bisa dipelajari juga oleh teman-teman semua. Di sini ada peraturan dari komunitas. Nah, silahkan pelajari dari peraturan ya yang disarankan seperti dari berjualan, kemudian dari memasang iklan, kemudian di sini buat daftar tampilan toko biar bisa lebih menarik ataupun terlihatnya lebih bagus gitu ya, biar jadi daya tarik sebagai customer ke penjual. Kemudian di sini jadilah penjual dan pembeli yang sopan, yang memang harus beretika, sama-sama menghormati, sama-sama menjaga attitude. Kemudian di sini adalah jagalah reputasi toko Anda, dan ini memang sangat penting sekali harus dijaga. Jangan sampai reputasi toko ini sangat berantakan, jangan sampai seperti itu, seperti penjualan tidak terlambatnya dikirim ataupun barang yang tidak sesuai. Nah, ini kita harus jauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Dan teman-teman semua juga harus mengetahui apa saja hal yang dilarang, seperti melanggar ketentuan umum produk Shopee. Nama dan rincian produk tidak relevan, maksudnya tidak sama. Kemudian foto produk yang mengandung unsur pornografi ini sangat tidak boleh sekali, karena nanti takutnya kena undang-undang ITE juga ya. Kemudian di sini mencantumkan kata-kata spam. Apa sih itu kata-kata spam? Kata-kata yang memang itu dilarang sangat sekali oleh Shopee ya. Jadi ini harus diperhatikan juga. Kemudian di sini juga ada juga mengupload produk duplikat jadi 2 kali, karena ingin tokonya banyak produknya jadi 2 kali produknya, itu tidak diperbolehkan juga. Kemudian di sini menggunakan halaman produk lama untuk mengunggah produk. Di sini juga ada contoh dari penyalahgunaan halaman produk, manipulasi harga. Tidak boleh kita membohongi publik ya, dalam artian kita berjualan berapa, kita jadinya berapa. Nah, itu tidak boleh ada manipulasi dari segi harga juga ya. Kemudian di sini ada mengarahkan pembeli untuk transaksi di luar Shopee, ini sangat tidak dianjurkan karena akan memberatkan dari sebelah pihak ya, bila mana ada transaksi di luar dari Shopee. Takutnya nanti susah untuk digaransikan, pengajuan dari pembeli ini susah. Nah, jadi tidak ada memang keputusan, ada penengah lah ya, halnya seperti itu. Kemudian ada pemalsuan dari identitas, barang palsu dan imitasi, pengguna logo Shopee tanpa izin, menjual jasa, kebijakan pengembalian barang, pelanggaran terhadap syarat layanan dan penjual. Nah, ini harus dipelajari dan memang harus dipatuhi juga ya, larangan-larangan yang diberikan oleh Shopee kebijakannya. Kemudian di sini juga ada suka Shopee, silakan berikan itu berapa. Dengan adanya Shopee, apakah ini membantu? Dan menurut saya sangat membantu sekali dengan adanya aplikasi Shopee ya. Terima kasih kepada Shopee yang bisa membantu semua masyarakat ataupun siapa saja yang bisa berjualan ini di Shopee, ini sangat membantu sekali ya. Di sini ada informasi, silahkan di informasi, maksudnya informasi dari Shopee memakai dari kodenya ya. Ini ada V275415 versinya ya, ini maksudnya. Di sini kalau misalkan teman-teman semua ingin menghapus akunnya, silahkan bisa diajukan penghapusan akun, tinggal diklik saja di sini kemudian di oke kan ya. Dan nanti di sini ada juga tata caranya juga untuk menghapus akun Shopee, silakan diikuti alurnya. Dan kemudian di sini tadi kita sudah membahas tentang pengaturan ya. Nah, di sini kita bisa melihat juga ada pengikut juga ya. Di sini ada pengikut, ada mengikuti. Ini maksudnya kita itu bisa mempunyai followers, kita mempunyai pelanggan. Nah, pelanggan saya ini 146 dan saya mengikuti akun-akun Shopee yang lain sudah 128. Di sini juga ada pengumuman penjualan ya, program promosi penjualan, edukasi, upgrade toko, sistem dari layanan. Dan di sini kita buka nih, ada riwayat penjualan. Fungsinya untuk apa? Riwayat penjualan ini kita bisa memantau, kita bisa mengetahui produk yang sudah kita jual dan ke akun mana, harganya berapa, kuantitinya berapa. Silakan, ini kita mempunyai riwayatnya. Dan takutnya ini berguna ketika nanti adanya permasalahan yang tidak diinginkan.
Jadi ini bisa dicek nanti ya ketika ada permasalahan-permasalahan, bisa dijadikan kita bukti juga ya, karena di sini sudah ada dari nomor pesanan, nomor resi juga sini sudah tercantumkan, alamat pengirim juga, dan status dari pesanan yang sangat penting sekali ini sudah terkirim atau belumnya. Kemudian di sini ada juga yang dikemas nih. Saya ada yang dikemas ini 5 nih. Apa sih yang dikemas? Nah, dikemas ini nih maksudnya ada orang yang beli. Nah, ada orang yang beli, tapi ini saya yang satu ini belum saya approve, belum saya atur pengiriman. Nah, ini yang beli dari Suci ya, dan dia memakai, beliau itu status pengiriman yaitu si cepat. Si cepat ini kuantiti 10 pieces ya. Ini saya menjual aromanis. Silahkan teman-teman semua, bila mana teman-teman semua mau menerima pesanan ya dari yang dikemas ini, mau menerima pesanan nih, silakan atur saja pengiriman. Sudah diatur pengiriman, teman-teman silakan bisa memilih mau diantar ke konter oleh sendiri atau mau di pick up. Maksud di pick up ini yaitu nanti ekspedisi datang ke rumah untuk mengambil paket yang telah kita siapkan. Jadi nanti alamat rumahnya silakan diatur sedemikian rupa, diatur memang harus lengkap pas ya, biar nanti ekspedisi mudah untuk datang ke rumah. Alamat rumahnya jadi harus sesuai, dan ini saya sudah sesuai, saya konfirmasi. Nah, nanti ini keluar ya, setelah atur pengiriman, kode cepat akan melakukan pick up jemput paket di alamat toko Anda. Ini silakan di oke saja. Nah, ini sudah keluar ya nomor resinya, jadi nanti saya harus siapkan nih dengan nomor resi tersebut, karena ini sudah saya approve ya. Di sini metode pembayarannya pakai ShopeePay. Jadi beliau yang beli ini sudah memakai ShopeePay, jadi tidak ada ngeluarin uang secara fisik karena ini melalui sistem ya. Nanti akan masuk ke ShopeePay. Kemudian di sini ada juga yang dibatalkan, kita bisa lihat nanti bila mana yang membatalkan di sini. Ini banyak juga ya. Kemudian di sini ada juga pengembalian ya, barang atau dana. Nah, ini fungsinya buat apa? Pengembalian barang atau dana. Takutnya nanti ada barang yang memang kurang ataupun tertukar, ataupun ada hal-hal yang memang bersangkutan dengan barang yang kita kirimkan. Kita bisa pengajuan juga di sini, apakah kita mengembalikan barang tersebut itu. Maksudnya customer mengembalikan ke penjual, dan nanti penjual approve dananya, dikembalikan juga dananya karena barangnya tidak jadi dijual. Bisa seperti itu juga ya. Kemudian di sini ada lainnya, dan nanti yang memutuskan dari pihak Shopee, dari pihak terkait juga nanti ada juga ya yang memutuskan. Kemudian di sini ada produk saya. Nah, di sini bisa terlihat produk apa saja yang saya jual. Di sini ada beberapa produk ya yang saya jual di sini. Caranya bagaimana bila mana ingin menambahkan produk? Teman-teman semua, silakan di bawah ada tambah produk baru, klik saja satu kali. Kemudian di sini muncul ya. Di sini muncul tambah foto. Silakan ambil saja fotonya, dicoba ya. Nah, di sini saya ada aromanis nih. Saya buat contoh ini. Klik saja, gunakan gambar. Kemudian di sini nama produk silakan ditulis, ini hanya contoh saja, aromanis. Deskripsinya aromanis isi 10 keping. Silahkan jelaskan deskripsi dari foto produk, dari produk yang dijual, agar orang-orang ataupun customer nanti mau membeli produk Anda ya. Dan kategori, silahkan masukkan kategori apa yang produk Anda yang Anda jual itu. Saya karena makanan ringan, pakai yang makanan ringan. Kemudian di sini produknya saya tidak berbahaya. Dari merek saya tidak ada merek, karena ini produksi sendiri, belum terdaftar di kepemerintahan di negara ya. Kemudian di sini menu makanan khusus, karena di sini saya halal, tulis saja halal. Simpan satu pilihan. Kemudian masa penyimpanan 6 bulan.
kemudian negara asal Indonesia, simpan, tanggal kadaluarsanya 6 bulan ke depan. Saya pakai berarti Agustus, September, jadi Februari ya. Kemudian berat produknya. Nah, teman-teman semua jangan salah mengisi berat produk, karena nanti fungsinya dari berat produk ini akan, bila mana salah ya, nanti akan fatal sekali. Bila mana terlalu berat dan tidak sesuai, karena nanti akan ditimbang lagi oleh ekspedisi. Jadi dari volume nanti ada berat sesuai volume. Karena saya Aromanis ini ringan, tapi bila mana kuantitinya ini banyak dan nanti akan kalah dengan volume beratnya gitu ya. Jadi silakan sesuaikannya dengan berapa ini beratnya. Kemudian jenis makanannya apa? Tradisional, saya Aromanisnya ditulis harganya harga berapa. Saya jual contoh 2000 ya. Stoknya saya ada berapa? Karena saya banyak stoknya, saya 99 aja. Kemudian di sini ada variasi, takutnya ada variasi warna, mau dibikin beberapa variasi silakan, bisa diatur juga. Dari grosir, takutnya ada harga grosir, minimal pembelanjaan. Kalau misalkan satu bal itu 10, maksimalnya saya kalau ingin harga grosir sebanyak-banyaknya, silakan bisa diatur harga satuannya itu berapa, bisa diatur juga. Karena tadi saya 2000, berarti tidak boleh lebih harga dari 2000, harus di bawah harga 2000 ya. Coba saya 1800 masuk gaya. Nah, 1800 ini masuk juga, disimpan. Kemudian di sini ada kondisi, saya kondisinya baru. Nah, maksud saya yang tadi ya, ini yang ditautkan ke beberapa media sosial. Karena saya tadi sudah ditautkan ke Facebook ataupun ke Twitter, jadi ini bisa diatur juga ya. Ini bisa diatur, saya sudah aktif, saya sengaja ini diaktifkan. Jadi biar secara otomatis, biar bisa otomatis dikirim ke share ke Twitter ya, maksud saya itu. Kemudian di sini juga bila mana teman-teman semua ini sudah mengatur, tapi ini kok masih belum ada kata-kata simpan bisa disimpan, berarti ini ada yang salah. Kita cek lagi, oh ini ongkos kirim belum diisi. Berat produk, total berat produk satu piecesnya saya itu kurang lebih 100 gram ya, 100 gram. Lebarnya itu 9 cm. Nah, ini jangan salah ya untuk mengisi seperti ini, karena nanti akan fatal juga ini bila mana ini salah. Kemudian di sini layanan yang Anda aktifkan untuk ekspedisi ini apa aja. Nah, silakan nanti teman-teman bisa diaktifkan saja layanan apa yang mau dipakai oleh teman-teman semua. Bila mana sudah, silakan nanti bisa diklik disimpan ya. Silakan disimpan saja. Nah, bila mana sudah disimpan, ini bisa disimpan ya. Klik saja simpan dan tampilkan. Karena saya ini hanyalah contoh, jadi tidak usah disimpan saja. Saya keluar saja, dibuang. Nah, nanti bila mana ini sudah diisi semuanya, teman-teman bisa dilihat dan dicek. Ini udah tampil belum? Apakah misalkan ini masuk diarsipkan? Bila mana diarsipkan, silakan nanti tampilkan saja. Bisa diklik langsung tampilkan ya. Nah, itulah untuk mengisi dari produk. Kemudian di sini ada tambah produk ya teman-teman ya. Ini sama aja, yang tambah produk ini sama seperti yang tadi juga. Kemudian di sini ada saldo penjualan. Di sini saya ada saldonya Rp44.575 ya. Nah, maksud saya yang tadi ya, karena saya di sini sudah ditautkan rekening bank ya, rekening banknya. Nah, jadi bisa juga di penarikan dana. Silahkan klik penarikan dana. Saya mempunyai dua akses. Pertama ShopeePay, kedua rekening bank. Apakah uang yang hasil penjualan masuk ke ShopeePay atau ke rekening bank? Saya akan coba tarik ke rekening bank,
saya tarik semuanya 44.000. Nah, kalau sudah, kita coba di berikutnya. Nah, maksud saya yang tadi biaya penarikan dana, jadi administrasinya ini 0, jadi tidak ada biaya administrasi lagi ya, meskipun Rp44.575, dan nanti akan dikirim ke rekening langsung yang sudah ditautkan. Konfirmasi saja, dan passwordnya silakan bisa diklik saja ya passwordnya. Nah, ini sudah berhasil ya, dan ini sudah berhasil, dana diperkirakan akan masuk ke rekening bank. Karena proses Shopee memerlukan waktu juga ya. Ini selama 2 hari, dan saya tunggu aja. Biasanya tidak 2 hari, beberapa jam juga ini sudah masuk kok ke rekening banknya ya. Bila mana sudah selesai, silakan kembali saja. Dan nanti bisa dilihat transaksinya. Semua transaksi ini bisa dilihat, mau transaksi penjualan, mau transaksi dari dana cepat, mau transaksi penarikan tunai, maksudnya penarikan dari penjualan ke Shopee ataupun ke rekening bank, ada di sini semuanya ya transaksinya. Bahkan transaksi penjualan juga ada di sini, yaitu tertera dari nomor pesanan, nama akunnya siapa, dan uangnya itu berapa, dan statusnya juga ini bisa terlihat juga ya, selesai atau tidaknya. Dan di sini ada total limit 500.000. Apa sih ini dana cepat ya? Kok limitnya ini 500? Ini sekarang dari Shopee itu memberikan konsekuensi ataupun memberikan juga fitur-fitur, yaitu menjual produk belum sampai terhadap pembeli, tapi uang sudah bisa dicairkan. Jam berapa, pukul berapa uang bisa dicairkan, yaitu setiap pukul 5 sore uang secara otomatis akan dicairkan ke rekening penjualan Shopee ya. Nah, jadi itulah kelebihan dari dana cepat. Meskipun produk yang kita jual belum sampai ke penjualnya ya, maksudnya ke pembeli. Karena kita sudah selesai dana cepat yang tadi ini. Nah, ini yang dimaksud dana cepat yang tadi ya, dana yang memang bisa sebelum sampai barang ataupun produk yang kita jual terhadap pembeli, itu uang sudah bisa masuk ke rekening ataupun ke saldo penjual. Di sini ada jasa kirim. Bila mana di jasa kirim yang produk tadi belum aktif ataupun susah untuk diaktifkan, silakan aktifkan saja dulu di sini. Nah, ini silakan diaktifkan dan dipilih jasa ekspedisi mana yang akan Anda pakai ya. Kemudian di sini ada juga ya dari penilaian toko. Nah, saya bisa lihat nih penilaian toko saya semuanya ada 595 ya. Dan bintang 5 520, bintang 4 65, bintang 3 7, bintang 2 ada 2, bintang satunya saya ada 1. Dari sekian banyaknya yang memberikan bintang 1 hanyalah 1 orang ya. Karena menjual produk tidak suka, ada saja yang memang orang-orang yang memang sengaja ingin kita jelek dalam akun Shopee-nya, tapi kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, jadi di sini banyak juga ya komentar-komentar yang diberikan oleh customer loyal ya. Di sini sudah. Nah, di sini ada contoh seperti komentar dari penilaian pembeli, ada ya di sini. Hatur nuhun Mang, semoga YouTube-nya sukses selalu. Nah, karena saya ini memakai brand YouTube ya, jadi alhamdulillah banyak yang mendoakan sekali juga ya ke saya ya. Di sini harga paling murah, kualitas bukan main, rasa mantap banget tuh, alhamdulillah. Dan di sini bisa kita lihat ya komentar-komentar yang diberikan oleh customer terhadap kita. Seperti wah paket gulalinya selamat, gak ada yang hancur, packing baik deh, cuma beli gulali 3 ribuan tapi packingnya oke banget, gulalinya renyah, kerupuknya, gulalinya porsinya pas juga, gak terlalu blenda kemanisan, makannya bawaannya mau lagi. Nah, ini salah satu
komentar dari pembeli ya, dari pembeli. Kemudian di sini kesehatan toko. Nah, ini saya ada poin penalti 1. Jadi memang ada yang memang dari chat yang memang tidak saya balas ya di sini. Jadi ini harap teman-teman semua tidak seperti saya dan menjaga tokonya agar sehat. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang memang dilanggar oleh teman-teman semua. Kemudian di sini juga ada seller mission ya. Di sini saya belum, karena di sini saya belum dimulai karena ini harus pakai aplikasi yang memakai seller center ya. Di sini ada juga program Star. Nah, di program Star ini harus ada beberapa syarat juga di program Star, karena saya belum mempunyai syarat dari program Star, maka saya belum memenuhi kriteria program Star ya. Karena banyak juga dari program Star ini ada keuntungan bagi penjual, seperti dari tag star, dari kata kunci, dari peringkat pencarian tokonya bisa lebih tinggi, kemudian dari diskon biaya gratis ongkirnya bisa ekstra, dan voucher cashback. Dan di sini upload lebih banyak produk juga, ini banyak sekali gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian di sini ada juga asisten penjual. Di sini bisa diatur-atur juga pengaturan tokonya. Takutnya tokonya mau diliburkan, silakan diklik saja, diaktifkan atau tidak diaktifkan. Penawaran harga mau diaktifkan juga silakan. Nah, jadi ini bisa dijadikan asisten penjual, membantu teman-teman semua ya dalam mengelola toko ataupun toko online ya, maksudnya itu. Ada iklan Shopee. Nah, inilah kita kembali ke iklan Shopee ya, karena iklan Shopee ini sangat membantu sekali ya. Iklan Shopee, dengan adanya iklan Shopee nanti produk teman-teman semua bisa membantu ya agar muncul di kata kunci, bisa muncul di pencarian ataupun di beranda user aktif Shopee, dan nanti beberapa persen pasti ini membeli produk Anda. Jadi silakan dijaga kesehatan toko produk. Di sini ada 2 iklan, 1 iklan pencarian, 2 iklan produk serupa. Apa sih iklan pencarian? Sebelum saya membahas iklan pencarian, bagaimana cara isi saldo? Kita klik isi saldo saja. Di sini muncul ya. Di sini muncul juga apakah dari pengisian saldo ini mau secara otomatis atau tidak. Silakan, bila mana mau otomatis silakan aktifkan, dan bila mana tidak juga berarti gak usah aktifkan. Dan di sini mau isi saldonya berapa, dari minimal 25.000 hingga 50 juta ini bisa diaktifkan untuk pengisian saldo otomatis ya. Dan ini tinggal diklik saja bila mana sudah diisi saldo, dan nanti silakan ikuti aja arahan dari metode pembayaran. Bila mana sudah selesai nanti bayar saja, karena di sini metode pembayarannya ada beberapa metode, dari transfer bank yaitu memakai virtual account, kemudian di sini juga ada pakai ShopeePay, Alfamart, Indomaret, dan saldo penjual ini bisa dipakai untuk membeli iklan juga ya. Dan kemudian di sini juga kita masuk ke iklan pencarian. Di iklan pencarian ini maksudnya iklan kata kunci. Jadi contoh saya memasang yaitu aromanis 80 sampai 95 gram. Dan bila mana ini berjalan dan saldonya ada, lalu customer itu klik ataupun mencari aromanis, punya saya ini bisa muncul. Nah, itulah salah satu dari memakai iklan. Jadi membantu kita untuk menjualkan produk yang kita jual. Iklan produk serupa ini apa? Nah, jadi untuk iklan produk serupa ini iklan yang orang lain mencari, umpamanya membuka kata kunci aromanis. Aromanis tersebut itu sudah muncul punya orang lain. Nah, yang di bawahnya biasanya itu produk serupanya menyerupai dari aromanis produk kita bisa masuk ke ranah akun-akun yang orang lain sudah dibuka itu. Nah, itulah salah satunya ya. Kemudian di sini juga ada juga dari pusat edukasi penjualan. Nah, ini ya salah satunya.
Bisa teman-teman semua pelajari juga dari cara tentang sistem poin penalti, dari program STAR, meningkatkan kualitas dari produk, berjualan di Shopee-nya harus seperti apa, tentang promo voucher, dan di sini kualitas produk dan pembayaran dan sangat banyak di sini ya. Silakan teman-teman semua bisa mempelajarinya juga. Dan kemudian ada nih chat dengan Shopee. Dan untuk teman-teman semua, bila mana ada kendala dan ingin langsung ditangani oleh pihak Shopee, teman-teman semua silakan diklik saja chat Shopee. Dari sini mau tentang apa, misalkan mau berbicara dengan tim Shopee, klik saja satu kali dan di sini chat dengan agen Shopee, dan di sini juga akan muncul apakah Anda itu sebagai penjual ataupun pembeli ataupun shop tentang Shopee Food. Nah, ini silakan bisa diklik salah satunya ya. Dan nanti pihak Shopee akan menghubungi ataupun secara langsung akan chat dengan agen Shopee yang memang bukan komputer ya, bukan sistem, tapi langsung dari karyawan Shopee-nya yang memang chat dengan kita. Nah, itulah salah satunya yang membantu kita. Kemudian di sini juga ada beberapa produk. Saya di sini ada 59 produk ya. Nah, jadi inilah salah satu fitur-fitur Shopee. Ini hanyalah ulasan dan nanti kita akan membahas terperinci lagi ya. Terperinci lagi dari penjualan Shopee. Kemudian kita kembali. Nah, tadi tentang toko, kita fitur-fitur yang ada di penjualan Shopee kita sudah pungkas, kita sudah buka ya, kita sudah pelajari satu persatu. Kemudian di sini juga ada notifikasi. Di sini ada notifikasi saya dan notifikasi toko, karena di sini akun Shopee saya suka membeli produk ke akun-akun lain. Nah, di sini ada notifikasinya, dan kemudian di sini juga ada notifikasi toko saya. Dan maksudnya toko saya ini seperti karena saya menjual beberapa produk, di sini akan muncul. Nah, paket diterima. Maksud dari paket diterima ini karena saya sudah menjual produknya dan alhamdulillah sudah diterima juga oleh customernya. Jadi ada pemberitahuannya terhadap kita. Kemudian di sini juga dari penilaian bisa kita lihat dari pesanan selesai atau belum selesainya, ataupun ada pesanan yang membatalkan, kita bisa melihat dari notifikasi di sini juga ya. Akan menjadi salah satu acuan bagaimana penjualan kita. Kemudian di sini juga ada saldo penjualan. Di sini akan otomatis terlihat juga saldo penjualan yang masuk, keluarnya, semua tentang saldo di sini bisa terlihat juga. Dan promo toko. Nah, di sini ada promosi toko ya, maksudnya teman-teman semua juga. Jadi bila mana ada promosi-promosi yang diberikan oleh Shopee, biasanya ini akan muncul di sini. Nah, kita bisa ikuti juga. Misalkan kita mau mengikuti keikutsertaan dalam murah lebay. Nah, di sini bisa juga kita cek juga ya. Kita bisa dicek dan silakan bisa notifikasikan juga. Nominasikan juga produk apa yang akan kita jadi dimurahkan juga ya, agar salah satu media promosi untuk tata cara berjualan. Kemudian di sini juga ada performa toko ya. Kamu menerima 1 poin penalti. Nah, yang tadi itu masuk juga ke sini pemberitahuannya, notifikasi. Dan ini ada Shopee Live, dan teman-teman semua juga bisa live juga ya. Dan bagaimana cara live Shopee, nanti kita akan buatkan video tentang live Shopee ya. Kemudian di sini ada feed ya. Nah, feed di sini ini seperti beberapa orang yang memang ini berjualan membuatkan videonya ataupun dijadikan media promosi juga di sini. Nah, ini juga bisa juga. Dan di sini ada beranda, dan di beranda ini khusus untuk Shopee Pay akan terlihat saldonya ini berapa. Dan di sini bila mana kita mau membeli suatu produk ataupun membeli pulsa, token tagihan ataupun Shopee Food dari makanan, dan di sini bisa diklik saja ya.
dan di sini juga memberikan rekomendasi beberapa produk terhadap kita. Nah, jadi itulah beberapa fitur dari Shopee, dan mungkin nanti saya akan buatkan beberapa penjelasan yang memang sangat terperinci sekali ya. Oke, kita kembali, dan apalagi yang akan saya perlihatkan ya. Di sini kita tadi sudah berjualan di Shopee, kemudian kita akan berjualan lagi di Tokopedia. Nah, ada di sini Tokopedia Seller. Klik saja Tokopedia Seller. Dan teman-teman semua, bila mana belum mempunyai Tokopedia Seller, teman-teman semua bisa download saja di Play Store untuk Tokopedianya. Karena di sini saya sudah download Tokopedianya. Nah, kemudian di sini teman-teman semua bisa dipelajari di bawah ini ada home, produk, chat, penjualan, kemudian lainnya. Apa tuh itu home? Nah, ini suatu ini ya, home ini semua tentang penjualan ini ada di sini. Dari misalkan statistik toko, di sini bisa terlihat berapa persentasenya. Kemudian dari komplainan atau pengingat ulasan untuk siap dikirim, ulasan baru. Nah, ini kita bisa cek juga di sini. Kemudian di sini ada produk. Nah, dari produk inilah teman-teman semua bisa cek juga dan ubah stok juga ya. Silakan saja di sini. Dan bila mana teman-teman semua ingin menjual suatu produk, bagaimana caranya? Di atas ada tanda plus ya. Klik saja tanda plus di atas dan silakan diisi detail produk, deskripsi, detail pengiriman, dan ini silakan diisi. Dan bila mana sudah, nanti akan bisa terlihat dan nampak di sini apakah itu aktif atau tidak. Nah, ini yang aktif, dan yang tidak, ini yang tidak aktifnya, non aktif ya. Ini bisa terlihat. Dan bila mana aktif, kemudian teman-teman ingin merubah harga, klik aja ubah harganya. Ini akan cepat sekali. Dan ubah stok, silakan stoknya ada berapa, bisa diatur juga secara singkat. Dan di sini titik 3 ya, di pinggir suatu produk ini ada seperti biasa foto produk, nama aromanis yaitu dengan deskripsinya, dari harganya, dari stok juga. Di sini sudah terperinci juga. Silakan teman-teman semua bisa diisi ya. Dan bila mana sudah, di sini ada juga chat. Di sini chat dengan beberapa customer kita ini bisa dilihat. Kemudian penjualan. Nah, di sini penjualan yang memang kita jual apa saja, dan ini beberapa produk yang sudah saya jual ya. Nah, ini. Kemudian di sini ada lainnya. Di sini ada lainnya, yaitu pertama ada foto dari profil toko Shopee-nya, maksudnya toko online. Dan di sini followersnya saya belum ada followers. Kemudian di sini ada rating, pesanan yang diprosesnya, ini ada dari bebas ongkirnya, bisa terlihat juga. Dan di sini juga ada toko bebas ongkir, status tokonya saya buka 24 jam, saldonya ini berapa, kredit untuk iklannya ini ada juga 4.500 lagi. Kemudian ini ada statistik, ada iklan dari promosi. Kalau statistik ini jadi seperti berapa persentase yang kita dapatkan, yaitu misalkan dari produk yang kita orang customer, maksudnya customer yang melihat produk kita ini berapa orang, ini bisa terlihat ya, yang baru ini berapa orang dan persentasenya ini berapa, bisa dicek juga ya teman-teman semua. Dari performa toko ini bisa dicek juga. Kemudian di sini juga ada dari pesanan yang dikomplain. Bila mana teman-teman semua mempunyai pesanan komplainan, ini akan muncul biasanya di sini. Dan ini ada yang butuh untuk direspon ataupun misalkan belum selesai, masih ada permasalahan,
silakan, ini bisa menjadi salah satu bantuan juga ya, acuan juga ya. Dan jangan sampai kita ada komplainan yang memang tidak diinginkan. Dari kemasan produk juga di sini bisa juga diklik oleh teman-teman semua. Dan ini takutnya mau dipisah-pisahkan seperti orang lain hanya untuk seperti dus. Dan di sini juga ada pusat edukasi seller di sini. Jadi hanya untuk tanya jawab juga dan bantuan ataupun dengan pengaturan. Ini seperti dari Shopee, dari lokasi toko ini bisa dicek ya. Dari lokasi toko, kemudian dari layanan pengiriman. Nah, ini layanan pengirimannya mau pakai yang mana aja. Ini silahkan diaktifkan oleh teman-teman semua. Kemudian dari profil diri, dari chat juga. Nah, ini bisa diatur juga oleh teman-teman semua ya. Di sini saya akan memperlihatkan juga. Tadi di Shopee saya belum memperlihatkan berapa penghasilan saya di Shopee. Kita buka penghasilan di Shopee ya. Saya buka lagi Shopee-nya. Untuk melihat penghasilan di Shopee, teman-teman semua silakan dibuka saya kanan bawah toko saya. Kemudian di sini ada penghasilan saya di sini. Klik penghasilan saya. Kemudian di sini pesanan selesai, diganti ini bulannya. Saya buka misalkan dari pertama saya berjualan aja lah ya. Nah, dari Februari hingga Agustus saya mendapatkan 22 juta ya ini. Nah, ini pendapatan saya 22 juta. Dari Februari aja, dari Februari saya mendapatkan 22.582.185 rupiah. Nah, ini penghasilan saya di Shopee beberapa bulan ke belakang ya. Dan untuk di Tokopedia, kita coba lihat di Tokopedia ya. Di sini diklik saldonya. Nah, silakan teman-teman semua lihat riwayat transaksi. Di sini saya akan buka ke 3 bulan ke belakang aja. Kemudian bila mana sudah, dan untuk teman-teman semua, satu lagi teman-teman semua bisa juga ya berjualan di marketplace. Silahkan buka Facebooknya. Kemudian di sini klik 3 kiri ya. Di sini ada marketplace. Nah, di marketplace ini teman-teman semua silahkan diklik saja. Misalkan Aromanis. Nah, ini pada muncul kan ya Aromanisnya nih. Nah, silahkan teman-teman bisa menjual produk di produk yang Anda jual, maksudnya di marketplace ini ya. Dan mungkin untuk pembahasan dari marketplace nanti saya akan buatkan tutorialnya juga. Dan salah satu
buat jualan juga teman-teman semua bisa dibuka juga ya Lazada dan Mitra Bukalapak ataupun Tokoku ya. Dari toko ini sama saja aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk berjualan online. Jadi tidak mengandalkan hanyalah satu penjualan, tapi ada beberapa aplikasi yang bisa membantu kita berjualan di dunia maya, di dunia yang memang bukan secara fisik tetapi secara teknologi. Seperti itu ya. Oke teman-teman semua, sobat-sobat semua, jadi itulah tata cara berjualan ya di online, toko online. Jadi dengan adanya beberapa aplikasi yang membantu teman-teman semua yang bisa berjualan di toko online seperti dari Shopee, dari Tokopedia, dari Lazada, dari Bukalapak, dari Tokoku, serta dari Marketplace, silahkan teman-teman semua pilih saja, bahkan mau semuanya berjualan di aplikasi-aplikasi yang sudah ada di Play Store yang memang itu terdaftar di OJK juga, dan teman-teman semua juga itu bisa berjualan ya, silakan saja. Dan mudah-mudahan beberapa aplikasi ini bisa membantu teman-teman semua berjualan di media sosial, berjualan di aplikasi. Meskipun kita tidak bisa kemana-mana, meskipun kita masih pandemi, tapi kita masih bisa berusaha ikhtiar dalam berjualan. Nah, itulah beberapa toko aplikasi, beberapa toko online yang saya berikan untuk menjadikan referensi untuk teman-teman semua yang ada di sana. Jadikanlah beberapa referensi yang telah saya berikan untuk teman-teman semua yang ada di sana bisa dijadikan untuk berjualan ya. Oke, cukup sekian dari saya Rian Kay untuk teman-teman semua yang ada di sana, dan jangan lupa di like, di komentar, serta di subscribe channel YouTube saya pribadi agar teman-teman semua bisa mendapatkan video tutorial lagi dari saya untuk teman-teman semua yang ada di sana. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.